バカだろ。 Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang akan bertanding di ring dalam turnamen tinju. Namun sebelum scene ini terjadi, cerita mundur ke belakang bre. Dan inilah kisahnya. Di sebuah kota Cina terdapat seorang wanita gemuk yang sedang asik tidur di sofa. Dan mejanya penuh dengan makanan. Wanita itu bernama Du Leying. Dan di sisi lain terlihat ibunya Leying dan adiknya yang bernama Du Ledan dan sepupunya yang bernama Dodo. Memperhatikan Leying lewat CCTV bre. Mereka melihat Leying bangun, tapi ternyata dia hanya pindah arah badan saja karena matahari menyilaukan matanya bre. Dodo sengaja datang jauh-jauh untuk memasukkan Leying dalam acara TV-nya. Program yang dibuat timnya Dodo, kontestannya memanglah gemuk-gemuk. Tapi keuntungannya, setelah mengikuti program itu, Leying akan mendapatkan pekerjaan. Ma. Diketahui di sini Leying sudah 10 tahun menganggur bre. Dia sangat canggung saat berkomunikasi dengan orang lain, sehingga pertanyaan-pertanyaan ibunya lah yang menjawab. 不过后来就一直在家里。那时候我们也年轻啊，忙着做买卖。 Belum 5 menit di interview, Leying sudah mau kabur. Ibunya berusaha mencegahnya, tapi kemudian adiknya lah yang menghampiri Leying dan bilang seperti ini bre. Kau ini wanita berusia 31 tahun. Apakah kamu tidak malu hidup seperti ini terus-terusan? Leying sempat berkata kasar kepada adiknya. Lalu kemudian ia pergi dari tempat itu. Bisnis keluarga mereka adalah membuka toko sembako. Dan tokonya cukup besar bre. Di sini Leying juga mempunyai ayah yang sudah tua. Saat di jalan, Leying menelpon kekasihnya untuk datang ke tempat makan. Setelah itu dia menelpon sahabat kecilnya dan menyuruhnya untuk datang juga ke tempat makan yang sama. Tapi ternyata kekasih dan sahabatnya itu malah berselingkuh dari Leying. Diam-diam mereka menjalani hubungan itu sudah lama di belakang Leying bre. 必须的。 才不跟狮子座的人在一起。 Singkat cerita, mereka bertiga pun bertemu di tempat makan. Leying bercerita soal dirinya yang diwawancarai oleh sepupunya yang mendadak bre. Dia juga kesal karena adiknya sering bertengkar dengannya. Tak lama dari itu, kemudian Leying berpamitan untuk pergi ke toilet. Kekasihnya berniat akan memutuskan Leying hari ini juga, karena sahabatnya itu telah hamil. Setelah itu, Leying datang dengan membawa bir yang banyak. Dan kekasihnya bilang, aku ingin bicara denganmu Leying. Kata sahabatnya, kalau gitu aku pergi dulu biar kalian bisa berbicara berdua saja. Tak usah pergi, kamu di sini saja. Kita kan selalu terbuka, kata Leying. Dan ternyata pacarnya ingin putus dengan Leying bre. 我想跟你分手。 Kemudian Leying merebut ponsel kekasihnya itu dengan paksa. Saat dibuka, muncul wajah sahabatnya bre. Lalu sahabatnya dengan spontan bersujud kepada Leying dan mencoba untuk meminta maaf kepadanya. Tak bisa berkata apa-apa lagi, Leying memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sahabatnya kemudian memanggil Leying dengan bilang kalau bulan depan mereka akan menikah. Dan Leying melampiaskannya dengan memakan gulali sepanjang jalan. Di sana ia juga mampir untuk membeli sate. Leying menghabiskan waktu di warnet hingga malam tiba. Saat itu Leying sedang memakan es krim dan melewati orang yang sedang berlatih tinju bre. Leying kemudian kembali ke rumah dan tidur kembali. Keesokan harinya terlihat seorang bocah sedang bermain. Ledan telah menikah namun sudah bercerai bre. Dia memiliki seorang putri untuk dibesarkan. Kalau di negara Cina, untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, mereka harus memiliki tempat tinggal atas nama dirinya. Jadi Ledan sudah membuat surat agar apartemen warisan neneknya yang atas nama Leying dibalik nama atas dirinya. Ledan meminta bantuan sang ibu untuk membantu membujuk Leying bre. Dan Leying dipanggil datang untuk sarapan. Ibunya memulai pembicaraan. Dia menjelaskan permasalahan adiknya itu. Dan ini semua demi keponakanmu bersekolah, kata ibunya. Leying dengan mudahnya menyetujui hal itu bre. Dan Leying disuruh tanda tangan di kertas itu. Ibunya lantas menyinggung mantan suami Ledan yang lepas tangan begitu saja terhadap putrinya itu.
Lei Ying kemudian bilang, ya wajar saja karena Ledan telah berselingkuh. Maka tak heran mantan suaminya menceraikannya. Tidak senang dengan perkataan Lei Ying, Ledan membalas, kamu juga sudah berusia 31 tahun, masih menumpang di rumah orang tua. Tidak punya anak, tidak punya suami. Mau berakhir di panti jompo. Kelak kamu juga akan diselingkuhi oleh pacarmu, kata Ledan. Lei Ying yang kesal lantas memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Ibunya datang dan memberi uang 2.000 yuan, tapi Lei Ying tak mau menerimanya, Bre. Ia pergi hanya dengan membawa 1 buah koper di tangannya. Kemudian Lei Ying mendapatkan kontrakan rumah dengan harga 1.800 yuan. Dia mencoba menawarnya karena ia tak punya uang sebanyak itu. Namun tiba-tiba, begitu ponselnya dilihat, ibunya telah mentransfer 2.000 yuan kepadanya. Lei Ying kemudian juga melamar pekerjaan di sebuah rumah makan. Gajinya 2.500 yuan dan dapat makan 2 kali sehari. Tapi si bosnya ini perilakunya sedikit genit, Bre. Keseharian Lei Ying mulai disibukkan dengan melayani pelanggan restoran hingga malam. Suatu ketika bosnya menyuruh Lei Ying mengambil rokok di dalam mobilnya. Di saat yang sama seorang pria keluar dari tempat gym dan pipis di pojokan. Tak sengaja Lei Ying membunyikan klakson, Bre, dan menyalakan lampu mobil tersebut. Pria tadi lantas menghampiri Lei Ying yang dikiranya sengaja melakukan itu. Padahal Lei Ying tidak paham bagaimana mematikan lampu mobil itu. Esok harinya Lei Ying datang ke tempat gym. Ia berniat mengembalikan sarung tinju milik pria tadi malam yang ketinggalan. Dan pria itu bernama Hao Kun. Setelah itu Lei Ying ditawari promo latihan tinju. Lei Ying kebetulan juga suka olahraga tinju. Ia berkata saat setelah 2 orang bertarung, pada akhirnya mereka berpelukan. Namun di sini Lei Ying bilang ia akan pikir-pikir dulu, Bre. Kemudian bos yang mempunyai tempat gym mengumpulkan semua anggotanya. Dia bilang besok akan diadakan pameran tinju. Setiap senior atau pelatih harus mendapatkan anggota baru. Dan di sana ada seorang pelatih yang masih muda dan ganteng, Bre. Namanya adalah Tianfu. Dia suka menggait wanita-wanita cantik istri orang untuk masuk ke dalam anggotanya. Karena itu bosnya sangat menyukai Tianfu. Namun berbalik dengan Hao Kun. Kata bosnya kalau kali ini Hao Kun tidak mendapatkan anggota, maka dia akan dipecat. Dan tak pikir panjang, Hao Kun bertindak cepat, Bre. Dia mengirimi pesan kepada Lei Ying dan mengajaknya pergi jalan-jalan ke taman esok hari. Dan singkat saja hari itu pun tiba. Lei Ying telah berpakaian cantik untuk bertemu dengan Hao Kun. Hao Kun datang dengan memakai kaos pink di dalamnya. Tanpa ada kata-kata apapun, mereka berjalan di sepanjang taman. Dan akhirnya Hao Kun mengajak Lei Ying melihat pameran tinju di sana, Bre. Di sisi lain, Tianfu lagi asik merayu ibu-ibu muda di sana. Kemudian mereka mengobrol di sana, Bre. Hao Kun kemudian bilang yang sebenarnya. Selesai pameran ini, dirinya berniat pensiun menjadi seorang pelatih tinju. Karena bosnya terus memaksa dia untuk mendapatkan anggota baru. Saat itu, kedua mata mereka saling memandang, Bre. Dan angin bertiup dengan kencang. Lalu Hao Kun memberi baju luarnya untuk Lei Ying. Dan sejak saat itulah Lei Ying masuk menjadi anggota tinju baru, Bre. Hao Kun membantu Lei Ying setiap harinya untuk latihan tinjunya itu, Bre. Terlihat Tianfu masih digandungi oleh ibu-ibu muda di sana, Bre. Dan di lain sisi terlihat suami dari ibu-ibu itu sedang memantau latihan istrinya. Sedangkan Lei Ying dilatih dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu tangan Hao Kun terluka. Dan ada seorang pegawai di sana yang menyukai Hao Kun. Dia menulis perasaannya di sebuah kertas dan memasukkannya ke dalam sarung tinju Hao Kun bersamaan dengan Hansaplas. Tapi Hao Kun memberikan sarung tinjunya kepada Lei Ying. Dan tak lama dari itu Tianfu menerima akibatnya karena merayu istri orang. Lei Ying memakai sarung tinju itu di dalam toilet. Dia merasa senang karena mendapatkan surat cinta dari Hao Kun, Bre. Dan suatu hari diadakan pertandingan tinju antar sesama pelatih. Hao Kun melawan Tianfu. Siapa yang menang akan maju ke pertandingan provinsi. Awalnya Hao Kun kalah, Bre. Tapi akhirnya dia bisa mengimbangi permainan Tianfu. Bahkan Tianfu sudah terlihat kewalahan. Namun karena Tianfu banyak penggemarnya,
dan bosnya bertindak sebagai juri pertandingan, Tianfu dipilih sebagai pemenangnya. Hao Kun yang kecewa lantas datang ke tempat makan Lei Ying bekerja. Dia meminta izin pada bosnya Lei Ying agar ia bisa menemaninya makan dan minum di sana. Hidup bukanlah menjalani hal yang kita suka, tapi dengan bekerja keras dan berjuang untuk mencapai yang kita mau. Aku hanya ingin menang sekali saja, kata Hao Kun. Hao Kun kemudian mabuk berat di sana, Bre. Ia dibawa Lei Ying ke kontrakannya, dan terjadilah cinta satu malam di sana. Esok paginya, Hao Kun bilang akan tinggal di sini sementara waktu. Ia akan tinggal bersama Lei Ying di kontrakan itu. Pada malam harinya, Lei Ying mendatangi Jim kembali, Bre. Ia menemui Tianfu dan menawarkan uang sebesar 5.000 yuan. Lei Ying tahu jika Tianfu sebenarnya takut bertanding di provinsi. Dia juga takut merusak wajah tampannya, Bre. Dan tanpa ragu Tianfu menerima uang itu. Hao Kun kemudian menelpon Lei Ying dan memberi kabar jika dirinya akan maju bertanding di provinsi. Lei Ying bilang, mari kita rayakan malam ini dengan makan makanan kesukaan kamu. Keesokan harinya Lei Ying meminta sama bosnya agar gaji bulan depan bisa diambil sekarang, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan Hao Kun. Setiap hari Lei Ying menemani Hao Kun berlatih, Bre. Ibarat kata ia adalah asisten pribadi Hao Kun. Ia juga belajar masak demi Hao Kun. Pengorbanan Lei Ying tidak sia-sia, Bre. Berat badan Hao Kun kini telah ideal dan dia diterima bertanding di provinsi. Hao Kun datang dari latihan dan memeluk Lei Ying. Suatu hari, seperti biasa, Lei Ying datang membawa rantang makanan. Dan dia melihat Hao Kun diberi segepok uang oleh seseorang. Dan orang itu adalah ayah dari lawan Hao Kun di provinsi. Orang itu bilang jika Hao Kun tidak mau menerima uang ini, maka uang ini akan aku berikan kepada wasit. Orang itu ingin putranya menang dalam pertandingan ini, Bre. Hao Kun bilang dia akan mengalah demi 30.000 yuan. Tapi Lei Ying tidak setuju dengan hal itu. Bukankah kamu ingin menang sekali saja? Kata Lei Ying. Mendengar hal itu, Hao Kun marah dan menyuruh Lei Ying untuk pulang ke kontrakannya. Singkat cerita, pertandingan antar provinsi dimulai. Hao Kun bertemu dengan lawannya. Ia bilang, di ronde awal aku akan menghajarmu, tapi di ronde keempat aku akan mengalah dan membuatmu menang. Namun ketika bel berbunyi, sekali pukulan saja Hao Kun langsung tergeletak di sana, Bre. Lei Ying kembali ke tempat dia bekerja. Si bos menyuruhnya untuk menemaninya minum di sana. Tapi kemudian si bos mulai genit lagi, Bre. Lei Ying yang sudah tak tahan meninjuk bosnya dengan pukulan kidalnya, Bre. Lei Ying kemudian menelpon sepupunya, Dodo, untuk menjamin kebebasannya di kantor polisi. Dan sebagai gantinya, Lei Ying setuju untuk tampil di acara program TV Dodo. Dodo mendandani Lei Ying dengan sangat cantik, Bre. Dan ia juga dipakaikan earphone agar ia bisa berkomunikasi dengan Dodo nantinya. Pembawa acara itu bertanya, kenapa 10 tahun ini kamu tidak keluar rumah untuk mencari pekerjaan? Aku tak pandai berkomunikasi, dan aku juga sering disakiti oleh orang-orang di sekelilingku, jawab Lei Ying. Beberapa kali Dodo membantu Lei Ying menjawab pertanyaan dari juri, tapi jawabannya menyesatkan, Bre. Seperti aku berlatih tinju untuk melihat pelatih-pelatih yang tampan di sana. Video Lei Ying kemudian diputar saat dia diwawancarai di rumah. Tapi video itu diedit seakan-akan Lei Ying berkata kasar kepada ibunya. Melihat hal itu, penonton dan juri pada bersorak tidak senang dengan kelakuan Lei Ying. Dodo kemudian keluar dan tiba-tiba Lei Ying jatuh pingsan, Bre. Setelah kejadian itu, Lei Ying kembali ke kontrakannya. Dan keesokan harinya Lei Ying menangis di depan cermin, Bre. Setelah itu ia datang ke tempat gym untuk mendaftar kompetisi tinju. Pemilik gym bilang oke, tapi kamu harus lulus persyaratannya dulu. Dari sinilah Lei Ying mulai serius menjalani latihannya, Bre.
作收动，右出拳，左右1、2、3，没有。 Musim panas telah dilalui, tapi Lei Ying masih belum memenuhi persyaratan. Dan Lei Ying tidak patah semangat. Musim dingin Lei Ying juga masih gagal, tapi terlihat jika badannya sudah mulai kurus. Dan akhirnya pada musim semi, Lei Ying lulus kualifikasi. Dirinya dinyatakan memenuhi persyaratan. Ayahnya kemudian datang mengunjungi anaknya itu. Sontak saja ayahnya terkejut melihat perubahan Lei Ying yang sekarang. "Aku kurus bukan karena sakit, ayah, tapi karena berlatih tinju," ucap Lei Ying. Ayahnya meminta Lei Ying untuk pulang kembali ke rumah untuk membantu menjaga tokonya karena ibunya sekarang sedang sakit pinggang. Singkat cerita, Lei Ying kembali menjaga toko sembako bersama adiknya itu. Tapi Lei Ying tidak pernah berhenti berlatih. Suatu ketika, pelatih menyuruh Lei Ying maju menggantikan petinju yang sedang cedera. Dia akan bertanding di kejuaraan profesional. Jika Lei Ying menang, semua biaya latihannya selama ini menjadi gratis, bre. Keesokan harinya di toko, Lei Ying kembali bertemu dengan Hao Kun. Ia datang untuk membeli minuman dingin di sana. Dan saat itu ia melihat Lei Ying. Hao Kun berlari dengan cepat, namun Lei Ying mengejarnya, bre. Mereka berdua duduk di trotoar jalan. "Berapa banyak berat badan yang turun?" tanya Hao Kun. "Ya, kira-kira 105 kilogram. Aku ada pertandingan tinju minggu depan. Aku harap kamu bisa datang dan menonton," jawab Lei Ying. Hao Kun sendiri sudah berganti profesi, bre, yaitu menjadi kuli bangunan. Setelah itu Hao Kun dipanggil atasannya untuk bekerja kembali. Esok harinya di tempat gym, pelatih menyuruh Lei Ying latihan lebih keras lagi. Karena pertandingan kali ini dia akan melawan petinju profesional. Dari 10 kali pertandingan, 8 lawannya dikalahkan telak olehnya. Kemudian adegan pindah saat di awal scene tadi, bre, di mana hari ini Lei Ying akan bertanding. Saat melewati lorong, Lei Ying melihat ke arah cermin dan ia melihat dirinya yang dulunya gemuk dan tak bisa apa-apa. Dan ia hanya tersenyum dengan dirinya yang dulu, bre. Dan tak lupa ia juga menyemangati dirinya sendiri di cermin, bre. Ini adalah pertama kalinya Lei Ying akan bertanding di kejuaraan profesional. Dia datang sebagai penantang kejuaraan tinju wanita kelas ringan. Pemilik gym berkata, "Lei Ying, kamu bisa menyerah kapan saja jika kamu mau." "Ini belum selesai," kata Lei Ying. Awal-awal ronde Lei Ying bisa mengimbangi permainan lawan, tapi kemudian dia kena pukulan, bre. Lei Ying tersudut di pojokan ring, tapi dia berhasil keluar dengan mulus. Lei Ying juga mulai kehabisan nafas, bre, dan terus diajar oleh lawannya. Untung dia diselamatkan oleh bunyi bel. Pemilik gym bilang lagi, "Lei Ying, apakah kamu akan menyerah?" "Tentu tidak, ini belum selesai," kata wanita ini. Ronde kedua pun dimulai. Lei Ying terus terpojok dan terkena banyak pukulan, bre. Wasit sempat menghitung sampai 7 hitungan, namun Lei Ying tetap bangkit. Dia meneruskan permainan itu dengan tetap bertahan, tanpa mampu melawan, bre. Di ronde ini Lei Ying benar-benar terlihat lelah. Ibunya yang melihat putrinya menangis dari bangku penonton. Lei Ying masih berkeinginan keras untuk melanjutkan pertandingan ini. Dia mendapat tips dari pelatih, cari peluang dan gunakan tangan kirimu untuk memukulnya. Pertandingan dimulai kembali, ya, bre. Lei Ying masih terkena pukulan berkali-kali, tapi dia tetap maju dan maju. Sampai akhirnya Lei Ying mampu menghindar dengan baik dan mendaratkan telak pukulan kirinya. Namun sayangnya hal itu tak berlangsung lama, karena sang lawan bangkit untuk membalasnya. Tubuh Lei Ying kembali menyentuh lantai ring tinju. Dia mengingat masa lalunya, bre.
saat dia bertengkar dengan adiknya dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Tapi sebelum pergi, Lei Ying kembali sesaat ke dalam dan menandatangani surat balik nama apartemen warisan neneknya itu, bre. Dan Lei Ying juga telah dikhianati oleh sahabat dan kekasihnya. Namun saat itu dia tetap datang ke pesta pernikahan itu sebagai pengiring pengantin mereka, bre. Kemudian saat Lei Ying bertengkar dengan Hao Kun, Lei Ying mendengar dari luar jika Hao Kun berkata kepada teman-temannya. Ia berkata kalau Lei Ying bukanlah pacarnya, dia hanyalah salah satu muridnya saja. Dan juga yang terjadi di program TV sepupunya Dodo, dialah yang mengedit video itu, bre, membuat penonton dan juri salah paham. Dodo juga menyuruh Lei Ying untuk pura-pura pingsan. Ini semua agar acara TV-nya mendapatkan rating yang bagus, sehingga dia bisa dipromosikan. Lei Ying mau saja melakukan itu semua, bre. Itu karena Lei Ying benar-benar berhati baik. Dan yang terakhir, saat acara program TV itu selesai, tampak terlihat Lei Ying sudah putus asa dan mau melompat dari lantai 3, bre. Namun hal itu tak membuatnya tergores sedikit pun. Ya, walaupun rasanya sakit. Kembali ke ring tinju, Lei Ying mampu bangkit kembali. Namun saat itu bel sudah berbunyi, tanda pertandingan sudah berakhir. Lei Ying berhasil bertahan sampai ronde terakhir. Dia juga mengucapkan selamat kepada lawannya itu. Dan Hao Kun terlihat menonton pertandingan itu juga. Meski kalah, Lei Ying mendapatkan rasa respek dari keluarganya dan dari semua penonton. Semua penonton memberikan tepuk tangan yang meriah atas kegigihan Lei Ying. Bahkan pelatih dan pemilik gym memuji kehebatan Lei Ying karena ia mampu memberikan pertandingan yang seru, bre. Lei Ying berganti pakaian dan membersihkan dirinya. Dan Hao Kun kini telah menunggunya di luar. Kau bertanding cukup bagus hari ini. Apakah badanmu terasa sakit? Mari kita makan di luar, kata Hao Kun. Tapi Lei Ying menolak ajakan Hao Kun, bre. Karena saat ini ia hanya ingin istirahat saja di rumahnya. Dan Lei Ying juga memposting jika dia telah menyelesaikan pertandingan tinjunya, bre. Itu artinya ia pernah menang 1 kali. Dan film pun berakhir. So, gimana filmnya, coy? Gua nontonnya sempat terharu sih, bre, dengan kerja keras si karakter utama. Film ini benar-benar memotivasi gua untuk terus maju, bre, dan pantang menyerah. Dan bantu gua untuk kembangin channel ini ya guys, dengan subscribe channel ini agar gue semangat buat konten-konten yang lain guys. Gua di sini cabut dulu guys, dadah.